Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak. Sore Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada ini, coba mau tanya kabar kalian, apakah semuanya sehat? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya? Oke, untuk mempersingkat, langsung saja. Untuk yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Terus semua? Serius? Bukan saya. Oke. Kali ini anak-anak ngerti nggak kita mau mempelajari apa? Belum ya? Kita akan mempelajari tentang arus listrik dan tegangan listrik. Oke, sebelumnya apakah ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari apa? Tegangan listrik, ya. Apa? Ya, ada apa aja? Ada konduktor, ada Insulator. Yang menggunakan listrik itu apa? Konduktor. Nah, kan kemarin kita sudah mempelajari benda yang menggunakan listrik, benda konduktor. Lalu untuk sekarang masuk ke lagi kita pelajari tentang arus listrik dan tegangan listrik. Oke. Untuk tujuan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian daya listrik, kemudian menentukan rumus daya listrik dari hukum Ohm, menghitung daya listrik dari rangkaian arus arah, menganalisis penerapan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bapak minta tolong untuk teman-teman scan barcode yang di depan. Nanti akan masuk pada aplikasi Mentimeter. Kalian nanti akan ada perayaan yang mana untuk menimbulkan stimulus anak-anak untuk materi kita kali ini. Teman-teman sudah jawab semua? Belum? Ada jawab terus. Dan jawab mengalir. Apa ini? Aliran listrik. Jawab aliran atau muatan. Ada jawab pemadaman bergilir. Apa itu? Apa? Ada jawab muatan atau waktu. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke materi. Untuk jawabannya kita bisa lihat dalam video ini ya. Nanti Bapak jelaskan lagi setelah nonton video. Oke. Silakan dicermati. Muatan benda terdapat dua jenis, yaitu muatan positif dikenal dengan proton dan muatan negatif dikenal dengan elektron. Jika elektron bergerak maka dikenal dengan arus listrik. Arus listrik
Sudah ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Saya nggak tolong untuk satu anak membacakan pengertian arus listrik. Coba untuk itu yang di depan itu. Pengertian arus listrik adalah aliran mata listrik melalui suatu massa. Nah, arus listrik terjadi karena adanya perbedaan potensial atau tegangan. Nah, untuk simbol dan satuan simbolnya bisa dituliskan lagi, satuannya ampere. Contohnya arus listrik pada lampu rumah, arus listrik pada pengisian baterai ponsel. Nah, jadi arus listrik adalah aliran mata listrik atau elektron melalui suatu kontaktor. Nah, arus listrik ini terjadi karena adanya perbedaan potensial atau tegangan seperti itu. Nah, untuk simbol dan satuannya itu simbolnya I, kemudian satuannya itu ampere. Itu kenapa kok bisa disebut ampere? Ada yang tahu? Karena yang menemukan itu namanya ampere. Oke, betul sekali karena yang menemukan adalah Pak Ampere. Oke. Nah, untuk contoh arus listrik itu banyak ya teman-teman. Itu ada arus listrik pada lampu rumah, ada pada saat cas, itu sudah menemukan arus listrik. Banyak sekali contoh-contoh arus listrik. Nah, untuk alat ukur arus listrik sendiri itu ada yang pertama ada amperemeter analog. Nah, amperemeter analog itu seperti ini, ya. Nah, nanti kita ada grafikum. Untuk fungsinya amperemeter analog ini untuk mengukur kuat arus listrik dengan satuan ampere, ya. Nah, cara pasangnya itu wajib dipasang seri dalam rangkaian. Nah, itu kita potong jalur, tapi dipasang seri dalam buah rangkaian. Kemudian ada tang amperemeter. Nah, itu tang amperemeter itu adalah alat ukur digital yang digunakan khusus untuk mengukur arus AC atau arus searah, ya. Nanti kita pelajari arus AC itu di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk rumus arus listrik sendiri itu ada I sama dengan I per T. Nah, untuk keterangannya untuk I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Nah, kemudian untuk I adalah muatan listrik atau coulomb. Nah, coulomb ini juga kenapa kok bisa dinamakan coulomb? Karena penemunya adalah Pak Coulomb. Nah, untuk T sendiri itu adalah waktu atau spot. Oke, langsung saja contoh soal. Nah, ini soalnya, jika muatan listrik itu 20 C mengalir selama 40 sekon, maka berapa besar I atau arus listriknya? Nah, jadi kita ketahui ya, 20 itu adalah muatan atau I ya. Dibagi 4 itu adalah T atau second ya, waktunya. Jadi 20 bagi 4 sama dengan 5 ampere. Nah, jadi I sama dengan 5 ampere. Seperti itu ya. Nah, oke. Sebelumnya yang kalian lihat di depan ini apa? Lampu. Lampunya gimana? Dream, redup ya. Oke. Mengapa? Saya tahu. Ya, kamu? Karena tidak potensial. Oke, benar sekali karena beda potensial.
Nah, saya minta bantuannya lagi, tolong dibacakan untuk pengertian tegangan listrik. Untuk mbaknya sebelah sana itu, pojok, jangan main HP sendiri. Ini baca. Pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik adalah gaya potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan berfungsi mendorong elektron agar mengalir. Simbol dan satuannya adalah simbol F dengan satuan volt. Sumber tegangannya berupa baterai. V, bukan F ya, V. Oke, lanjut. Sumber tegangannya berupa baterai generator dan adaptor. Nah, oke, terima kasih ya untuk pengertian tegangan listrik. Nah, jadi betul yang disebutkan oleh itu Mas Arif ya, itu yang tadi kenapa kok lampu itu redup? Karena beda potensial. Nah, beda potensial dengan tegangan listrik. Untuk pengertiannya kan sudah dibacakan tadi. Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Nah, tegangan ini berfungsi mendorong elektron agar mengalir. Nah, untuk simbol dan satuannya itu ada V. V itu satuannya volt. Kemudian sumbernya nanti bisa dari baterai, aki, generator, adaptor, dan lain sebagainya. Saya minta tolong dibacakan untuk alat ukur tegangan listrik. Untuk masnya yang belakang, tolong bacakan. Ayo mas. Untuk alat pengukur tegangan listrik kita sebutnya voltmeter. Voltmeter ini berfungsi mengukur tegangan potensial atau tegangan listrik. Itu satuannya volt. Itu tadi ya satuannya volt. Cara pasangnya itu ya wajib dipasang secara KM. Tersebut antara dua titik komponen. Lalu alat ukur kombinasi bisa disebut ya multimeter atau ampermeter. Fungsinya ya alat tadi yang menggabungkan fungsi ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter mengukur hambatan. Inti saja perbedaannya itu ya harus ampermeter mengukur yang mengalir melewati alat dipasang jaring. Tegangan voltmeter mengukur perbedaan tekanan di dua titik pasang kanan. Oke, terima kasih ya Mas Aidan. Benar ya? Oke, jadi benar ya. Untuk voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, cara pasangnya wajib dijepit antara dua titik dengan dipasang secara paralel. Nah, alatnya sama seperti yang tadi ya. Untuk bentuknya sama untuk yang ampermeter. Cuma bedanya ada tulisan V. Ya, ini menandakan kalau alat ini digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, kemudian ada alat ukur kombinasi yaitu multimeter atau ampermeter. Nah, ampermeter ini itu alat praktis yang menghubungkan antara ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Nah, jadi fungsinya banyak. Alat praktis, alat digital, dan praktis. Nah, untuk cara pasangnya, cara penggunanya itu sama. Untuk mengukur ampermeter atau arus itu harus dipasang seri. Kemudian untuk mengukur tegangan itu harus dipasang secara paralel. Nah, sama ya. Nah, dari pemahaman kalian mengenai arus listrik dan tegangan listrik, ada yang bisa menggambarkan analogi apa yang kalian tangkap ya? Apa ya, Mas Bimo? Jadi arus listrik itu bagaikan air di sungai. Jadi dia itu mengalir dari yang tegangannya tinggi ke yang lebih rendah. Kayak air sungai yang mengalir dari titik yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Benar sekali, putaran Mas Bimo. Jadi benar ya, arus listrik itu bisa digambarkan seperti arus ya. Kemudian tegangan adalah beda potensial. Nah, jadi di sini ini katakan hulunya, ini beda potensial. Tegangan ya, beda potensial.
Nah, dan ini yang mengalir adalah arus listrik. Ini arus. Ini ada juga lagi beda potensial. Nah, untuk tekanan ada di sini arusnya ini. Dan di sini lagi tekanan atau beda potensial. Nah, seperti ini ya gambarannya. Nah, kemudian di dalam arus itu terdapat sebuah atom. Ya, terdapat sebuah atom. Di dalam atom kita tahu apa isi atom? Elektron dan proton. Nah, untuk listrik ini sendiri ada elektron dan proton. Nah, untuk proton adalah muatan yang positif, proton. Elektron negatif. Nah, ini saling berkaitan dalam sebuah arus listrik. Ya, ini tidak bisa dipisahkan ya. Oke, nah untuk rumus tegangan listrik, yaitu ada V sama dengan W per I. Nah, P yaitu tegangan atau volt, W itu energi atau usaha dalam satuan joule. Kemudian ada muatan listrik Q ya seperti tadi, yaitu muatan listrik atau namanya kolom. Nah, ada contoh soal sudah bisa menjelaskan? Ayo, bayangkan ini, Mbak. Siapa? Pak Sakti ya? Oke, tolong menjelaskan. Yang baca dulu, Pak. Ini nggak bisa dapat manfaat. Ya. Kan soalnya jika usaha listrik 24 joule terdapat muatan 6 kolom. Dari itunya tujuannya itu sampai 24 dibagi 6. Dan itu dari usaha listriknya itu tadi dibagi dengan muatan yaitu 6 kolom. Jadi sini 4 volt. Oke, terus tadi perkenalan untuk Mbak Sakti. Ini benar ya? Untuk V sama dengan, nah ini 24 ini apa Mbak Sakti? 24 ini apa? Usaha listrik. Usahanya ya W ya. W dibagi muatan listrik. muatan listriknya I ya. I-nya sama dengan 6. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oh, jadi tegangannya adalah 4. Oh. Oke, paham ya? Nah, kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas hukum OHM, yang mana hukum OHM itu adalah hubungan antara arus dan tegangan listrik. Nah, biasanya untuk hukum OHM itu ada rumus sendiri, yaitu P sama dengan I per R. Untuk P-nya yaitu tegangan, I sama dengan arus listrik dalam satuan ampere, kemudian ada R yaitu hambatan. Satuannya ini OHM ini ya. Nanti kita jelaskan, kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, contoh listrik dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa menyebutkan? Ini ya, yang di depan sudah ada ya. Ada charger,
Ya, kita menggunakan tegangan listrik dan arus listrik untuk fungsi baterai. Kemudian lampu, ada kipas angin, ada peralatan elektronik yang lainnya. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Sondeleka, sondelek, banyak sekali ya. Banyak sekali ya di dunia yang menggunakan arus listrik dan tegangan. Ya. Kalau nggak ada listrik, gimana kita bisa hidup dong? Bisa ya? Nah ini ada sebuah ilustrasi ya, ilustrasi antara arus listrik dan tegangan. Nah, jadi ini ada tegangan ya, voltage tegangan. Ini beda potensial. Ini arus listriknya. Dia paham nggak? Ini kenapa? Arus listriknya berhenti. Karena di sini terputus. Jadi arus listrik tidak bisa terputus. Nah, oke, di sini ada bisa angkat. Saya. Oke, silakan. Nah, bisa melihat lagi ya. Nah, jadi ini dalam kasus paralel ya. Oke, cukup. Nah, jadi hambatan, tegangan itu adalah faktor pendorong yang mana arus listrik bisa berjalan seperti itu. Seperti ini analogi. Ilustrasinya seperti ini. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya Pak, bagaimana arus listrik sama tegangan? Arus tegangan banyak mana arus atau banyak tegangan? Arus ya. Oke, kita cek jawabannya. Oke, jadi keduanya berbahaya ya, karena arus listrik adalah faktor yang membunuh. Kemudian tegangan adalah faktor pendorong yang memungkinkan arus itu masuk ke tubuh. Nah, jadi kalau tegangannya tinggi itu berbahaya karena bisa menghasilkan arus yang besar. Dan arus besar adalah yang benar-benar masuk ke tubuh kita. Jadi yang itu pada arusnya yang mendorong tegangannya. Bapak. Nah, tadi ada LKPD yang LKPD yang seharusnya dikerjakan untuk anak-anak. Saya bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kalau dikerjakan nanti dipresentasikan di depan. Oke. Ini. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit.
Sudah selesai anak? Sudah ya? Silakan diresmikan di depan. Siapa yang mau presentasi? Tetap Bapak. Tunjuk. Bapak satu mana Bapak satu? Berapa? Dua. Dan satu. Ini nomor berapa? Dua. Tiga. Bapak dua maju. Kalian tengah-tengah. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu saat perkembangan nilai yang terjadi di 1,5 pon dengan rangkaian sensasi lampu, maka kan ada 0,5 pon dan itu termasuk dalam kecil. Lalu untuk baterai yang perkembangan 3,0 dari seri 1 lampu, maka kan kemasukan terdapat 2 pon, yaitu dia lebih besar dari yang pertama. Lalu di di seri 1 lampu, maka kan kemasukan terdapat 3 besar dari yang kedua. Lalu di perkembangan 3,0 seri 2 lampu, maka kemasukan terdapat 1,5, di mana itu lebih kecil dari percobaan sebelumnya. Lalu di dengan 3,0 paralel lampu itu dengan 1, dimana itu lebih kecil lagi dari yang percobaan sebelumnya. Terus bagaimana hubungan antara tegangan pada besar arus listrik itu hubungannya bersifat sebanding atau berbanding lurus. Lalu apa perbedaan arus dan tegangan pada rangkaian seri paralel? Arus yang mengalir pada komponen berbeda sama dengan total dari sumber atau berbagi ke setiap komponen dan sebaliknya. Lalu mengapa arus listrik sebenarnya paralel lebih besar dari seri? Itu karena pada rangkaian paralel digunakan untuk lebih banyak komponen daripada di seri. Itu Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 2 ya? Ya. Putar atau kelompok 2? Ini langsung ke rangkuman saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi arus listrik yang kita bayangkan, yang kita tahu arus listrik ini berjalan karena adanya tegangan ya. Jadi tadi kan ada di simulasi PET kan kita membuat dua rangkaian yang mana tegangannya berbeda-beda dan rangkaiannya juga berbeda-beda. Dasarnya ada paralel dan lampunya juga berbeda-beda. Untuk pembuatannya itu arusnya yang dihasilkan juga berbeda ya. Untuk kesimpulan arus listrik itu bisa dibayangkan seperti aliran air dalam pipa dan mata listrik itu bergerak dari satu titik ke titik lain. Kemudian banyak muatan yang mengalir setiap detik itu disebut arus listrik dengan satuan ampere. Sementara tegangan listrik adalah tenaga pendorong yang membuat muatan bergerak. Tegangan ini muncul karena ada perbedaan potensial antara dua titik. Mirip seperti perbedaan ketinggian air yang membuat air mengalir dan diukur dengan satuan volt. Mungkin untuk materi arus listrik yang dapat Bapak sampaikan cukup sampai di sini ya. Mungkin dari anak-anak ada yang tanya? Cukup? Oke, saya kira materi kali ini cukup memahamkan ya. Untuk evaluasi asesmen setiap anak dikerjakan di rumah saja ya, ada simulasi. Nanti ada Bapak kirimkan kuisis ya. Oke, mungkin saja untuk yang bisa menjawab pertanyaan yang depan Bapak Gredia. Jadi yang bisa menjawab Mas Bimo ya? Iya. Cara langsung depan. Untuk yang kedua siapa ini? Sakti, Mbak Sakti ya? Ya, saya. Cara langsung depan. Terima kasih Pak.
Bapak akhiri. Silakan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Bapak cukup sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk kuisnya dikerjakan. Nanti Bapak beri satu hadiah lagi untuk pemenang nomor 1 ya. Oke, Bapak akhiri. Dan bismillah sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.